Oke, sekali lagi selamat pagi untuk kita di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara Amerika. Jadi ini akan kita lanjutkan pelajaran dari A.T. Jones, Pekabaran Malaikat Ketiga dari General Conference Bulletin tahun 1893. Jadi inilah pekabaran yang Ellen White bilang akan membawakan kita untuk kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan itu adalah pekabaran pembenaran oleh iman yang dulu ditolak di zaman Ellen White atau di zaman A.T. Jones waktu itu, dan Tuhan tidak datang karena penolakan ini. Dan tetapi kita ketahui Tuhan akan datang di zaman kita karena pasti ada orang-orang yang akan menerima pelajaran ini. Dan pelajaran ini sangat menarik. Selama ini kita pelajari, tetapi selama ini sudah banyak kita belajar, tetapi kita tidak pernah belajar tentang ini. Dan ketika kita belajar ini, pengetahuan yang dulu kita ketahui, yang kita rasa kita itu paling benar, ternyata kita itu semua salah kan. Ternyata kita bisa lihat error di mana-mana. Dan puji Tuhan, dengan pelajaran ini, Tuhan membuka terang-terang yang lain juga kepada kita kan. Kita akan review sedikit pelajaran yang kita sudah bahas 2 pertemuan sebelumnya di chapter 15. Dan mudah-mudahan kita selesai pada hari ini, tapi kalau tidak kita akan lanjutkan besok hari untuk menyelesaikan pelajaran chapter 15. Jadi kita akan review sedikit. Jadi ini A.T. Jones bilang, ini yang saya sudah bawakan 2 minggu lalu. A.T. Jones bilang dia bisa berkhotbah dari 2 sumber, yaitu Alkitab dan Roh Nubuat kan. Tetapi katanya dibilang orang-orang kita, saudara-saudara tampaknya siap. Jadi saudara-saudara itu artinya saudara-saudaranya dalam Tuhan. Katanya sudah siap atau sudah siap untuk puas ya. Jadi ketika kita belajar dari Roh Nubuat, kita sudah puas dan kita tidak mau ngapain lagi mau cari di Alkitab, orang kita sudah temukan di Roh Nubuat. Jadi kita nggak perlu cari apa yang kita baca itu di Roh Nubuat. Dia bilang begitu. Tapi dia bilang ini pekabaran kita akan sampaikan ke seluruh dunia dan bahkan ke orang-orang yang tidak percaya Roh Nubuat. Jadi bagaimana kita mau kabarkan mereka kalau menggunakan Roh Nubuat dan mereka tidak percaya Roh Nubuat? Tetapi kebanyakan orang percaya Alkitab. Jadi setiap yang kita dapat atau pelajari Roh Nubuat, kita harus dapatkan itu kembali di Alkitab dan kita akan kabarkan itu dari Alkitab. Nah, dibilang kalau untuk kasih pekabaran ke orang-orang yang Advent yang percaya Roh Nubuat, terus kita pakai Roh Nubuat dan membuat tidak ada keinginan untuk pelajari itu lagi kembali ke Alkitab, itu bukan tujuan dari apa? Roh Nubuat. Jadi tujuan dari Roh Nubuat adalah apa? Untuk kembali mendapatkannya di dalam Alkitab. Jadi setiap pelajaran kita harus ingat apakah di Alkitab di mana ayatnya terdapat. Jadi ketika kita melakukan itu, berarti kita melakukan apa yang Roh Nubuat telah dibuat, atau tujuan dari Nubuat dibuat adalah untuk membuat kita kembali ke Alkitab. Karena kita tahu Roh Nubuat itu untuk membuat pengertian lebih jelas kan? Karena kita tidak mengerti Alkitab. Nah sekarang kalau kita sudah mengerti dari membaca Roh Nubuat, kita harus kembali lagi ke Alkitab dan kita akan menjadi lebih mengerti lagi tentang Alkitab. Itu yang coba diarahkan Jones pada malam ke-15 waktu pembukaannya. Jadi dia mau membawa pikiran pendengar malam itu bahwa mempelajari Alkitab sangat penting ya, untuk kembali setiap apa yang kita pelajari harus berdasarkan Alkitab juga. Karena banyak orang juga yang tidak mempercayai Roh Nubuat. Nah, setelah dia bahas itu, dia membahas tentang pentingnya untuk kembali ke Alkitab.
Dia kasih kesaksian tentang ada banyak buku-buku yang waktu itu yang muncul tentang bagaimana supaya orang Kristen menjadi bahagia, Secret Life of the Kristen menjadi bahagia. Dia bilang, untuk menjadi orang Kristen menjadi bahagia karena kita tahu umat Tuhan itu harus berbahagia kan, dia bilang. Ternyata kita nggak perlu mencari buku-buku yang dicetak orang-orang bagaimana supaya bahagia. Dia bilang semuanya sudah ada di dalam Alkitab. Kalau kita sudah menyelidiki Alkitab dengan benar, kita pasti menjadi orang Kristen yang paling berbahagia. Kenapa dia bilang orang Kristen menjadi paling bahagia? Karena di situ banyak janji-janji Tuhan yang indah, dan kalau kita percayai itu akan terjadi dalam diri kita kan. Nah, terus ini yang saya kasih kemarin di WhatsApp tentang atau dia punya ringkasan. Jadi selama ini pengertian saya tentang hujan akhir, loud cry, sepertinya berbeda dari apa yang coba dikatakan oleh Jones di sini ya. Dulu saya tahu ada hujan akhir itu, dan saya tahu bahwa ada loud cry atau seruan nyaring. Dan seruan nyaring menurut pengertian saya waktu itu yaitu di Yesaya 58 ya kan, serukan kuat-kuat, jangan tahan-tahan, beritakanlah tentang dosa-dosa umatku ya. Jadi seruan nyaring itu menurut saya adalah waktu itu ya, kalau misalnya di organisasi banyak kesalahan, itulah yang harus saya serukan kuat-kuat, karena itu loud cry yang mereka sudah korup segala macam, itulah yang harus saya katakan. Ternyata Yesaya 58 itu berbicara bukan tentang itu, tetapi kita tahu Yesaya 58 adalah berbicara tentang medical missionary kita sedang. Jadi kadang-kadang kalau cuma baca satu ayat, tidak baca ayat selanjutnya, apa tujuan dari satu pasal itu. Atau kadang-kadang kita baca Roh Nubuat, cuma baca kutipan sedikit, tidak baca seluruh pasal dari tulisan Roh Nubuat itu, sehingga tidak mengerti konsep apa yang dia bilang di sana kan. Dan setelah belajar ini, ternyata hujan akhir itu atau loud cry itu adalah pekabaran tentang kebenaran Kristus. Jadi seruan nyaring itu adalah seruan atau pekabaran tentang kebenaran Kristus. Itulah yang akan diserukan kuat-kuat, dan orang akan mengetahui, semua orang akan mengetahui tentang kebenaran Kristus. Dan itulah yang akan membuat itulah yang sama dengan jubah putih yang kita akan pakai, yang akan membuat kita bertahan di masa time of trouble, dibilang di sini, di masa-masa kesulitan. Itulah makanya ini pengertian saya mulai melenceng ya waktu itu. Dan puji Tuhan ketika dapat ini, saya sudah lebih mengetahui sedikit bahwa inilah apa itu hujan akhir, apa itu jubah putih, apa itu seruan nyaring, sudah mulai mengerti sedikit dari pelajaran-pelajaran ini. Dan kita tahu waktu itu Jones bilang tidak ada pelajaran lain lagi yang mereka pelajari, karena mereka tahu inilah yang membuat dicurahkan roh dalam jumlah yang besar. Jadi saudara-saudara, kalau kita pikir kalau ini yang membuat kita dimeteraikan atau membuat kita menerima hujan akhir, seberapa penting sih pelajaran yang lain sehingga kita mengabaikan ini? Jadi ini pelajaran yang sangat penting, makanya kita akan jalan lebih cepat sekarang supaya pelajaran-pelajaran lain tentang pekabaran malaikat ketiga kita bisa pelajari lagi ya. Karena selama ini kita berjalan terlalu lambat. Jadi kita akan mulai pelajari ini. Jadi ini kita akan pelajari 2 kali dalam seminggu. Dan mudah-mudahan kalau ada yang tidak mengerti, kita bisa diskusikan lagi sama-sama di mana kita tidak mengerti, dan kita akan cari lagi ya. Maksudnya kita akan dapati apa itu pekabaran yang kita sudah mulai bawakan. Ini sangat penting dan kita harus mengerti. Oke. Sejauh ini mungkin ada yang mau kasih tambahkan atau pertanyaan. Jadi apakah kita sudah mengetahui sedikit apa itu
hujan akhir? Apakah kita sudah mengetahui sedikit apa itu seruan nyaring? Apa itu jubah putih? Tentu ya kita sudah mengetahui sedikit. Kalau masih ada yang belum mengerti tentang hujan akhir, bisa bertanya eh, atau mau kasih tambahan ya, silakan. Oke, kita akan lanjut. Jadi, oke, ada yang masuk. Ya, oke, kita akan lanjut ya ini untuk pelajaran pagi ini setelah kita review itu. Jadi, kalau minggu lalu kita sudah lihat bahwa hujan akhir atau kebenaran Kristus itu adalah hadiah. Jadi hadiah itu adalah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma. Jadi beda ya hadiah dan upah. Kalau upah kita bekerja, baru kita dapat upah. Kalau hadiah, tanpa bekerja pun kita dapat sesuatu. Dan ini kebenaran Kristus yang dijanjikan kepada kita, yang mau dikasih itu adalah hadiah. Jadi hadiah itu tanpa sedikit pun usaha kita akan mendapatkan sesuatu pemberian dari Tuhan. Dan ini pemberian yang sangat besar, yang tidak ternilai harganya. Itu adalah apa? Righteousness Kristus atau kebenarannya Kristus. Nah, kita akan lihat ya, seperti pertanyaan yang saya bilang itu, bagaimana kita bisa dapat righteousness-nya itu yang katanya cuma hadiah. Kalau yang lalu kan kita bilang, bukalah mulut besar-besar, kita akan seperti waktu kita hujan, bukalah mulut besar-besar, kita akan dapat tetesan hujan kan. Nah, berarti kita tinggal menerimanya kan, dengan cara apa kan? Kita lihat secara iman, dan kita akan lihat bagaimana iman itu ya. Oke, kita akan mulai dia punya kutipan pertama. Oke, di sini. Jadi ini saya akan baca paragraf terakhir yang kita baca minggu lalu. Dia bilang, jadi apa yang saya ingin putuskan di sini sekarang dan selamanya adalah bahwa ketika kita berbicara sesuatu di dalam Alkitab, itu berarti persis seperti yang dikatakannya. Dan kita tidak perlu, dan Anda tidak perlu mencari apapun di dalam Alkitab untuk melihat apakah itu menjelaskan sisi lain dari itu. Tidak ada sisi lain, semuanya satu. Nah, lalu bagaimana Anda akan menjelaskan segala sesuatu dalam Alkitab ketika orang bertanya kepada Anda? Ada kesulitannya. Orang-orang pergi memberitakan Injil dan mereka berpikir jika mereka tidak dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan orang-orang, itu akan mendeskripsikan pelayanan mereka. Tidak, Pak. Sebaiknya Anda mengakui bahwa ada beberapa hal-hal bahkan di dalam Alkitab yang belum Anda pahami sebelumnya. Jadi, ketika kita mau kabarkan sesuatu, tentu ada hal-hal di Alkitab yang mungkin kita belum mengerti sepenuhnya. Jadi kalau ada hal-hal yang kita tidak mengerti, sebaiknya kita apa? Sebaiknya kita akui kalau kita belum mengerti. Jadi jangan kita mencoba menjelaskan sesuatu yang kita kurang mengerti ya. Jadi harus akui kalau ada sesuatu yang kita tidak mengerti. Terus yang sekarang kita akan baca ya. Jadi bilang begini. Apa yang Tuhan minta dari Anda dan saya dinyatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 7. Dan itu adalah kunci dari semua pembelajaran Alkitab. Ini adalah petunjuk Tuhan untuk mempelajari Alkitab. Ini ya yang dibilang 2 Timotius 2 ayat 7, dia bilang, perhatikanlah apa yang kukatakan, consider atau timbangkan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala hal. Jadi ini janji Tuhan ya, dia bilang Tuhan akan memberi pengertian dalam segala hal. Satu-satunya hal yang dia minta dari Anda dan saya untuk dipertimbangkan adalah apa yang dia katakan. Dan jika kita harus mempertimbangkannya selama 10, 15, atau 20 tahun untuk mencari tahu apa artinya, kita akan menemukan bahwa penantian itu berharga 20 tahun. Kita tidak perlu kecewa sama sekali. Ingatlah bahwa semakin lama Anda harus mempertimbangkan sebuah teks atau pelajaran untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya, semakin berharga saat Anda mendapatkannya. Jadi tidak ada tempat untuk putus asa. Oleh karena itu, jika saya tidak dapat mengukur kedalamannya,
saya akan senang bahwa itu begitu dalam, sehingga ketika saya mendapatkannya, saya bersukacita selama saya hidup. Jadi, di kalimat sebelumnya, di paragraf sebelumnya, dia bilang, ada sesuatu dalam Alkitab yang kita belum mengerti kan? Dan kita harus akui kalau kita belum mengerti. Nah, kalau kita belum mengerti, ada janji Tuhan, dia bilang apa? Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala hal. Berarti, janji Tuhan, seluruh Alkitab, kita akan mengerti. Makanya dibilang apa? Consider. Kalau bahasa Indonesia bilang perhatikan atau pertimbangkan. Inilah yang hal-hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu Alkitab. Ada pelajaran yang, kayaknya saya belum mengerti. Itu harus kita apa? Pertimbangkan, kita doakan, kita minta kepada Tuhan. Karena ketika kita mendapatkan itu, dia bilang, kalaupun kita akan mempertimbangkan itu 1 tahun, 2 tahun, jangan putus asa, minta terus. Karena kita akan mendapatkannya, dia bilang begitu. Jadi, semakin lama kita dapatkan jawabannya, semakin kita rasa bahwa itu sangat berharga. Jadi kalau kita ada suatu ayat Alkitab yang kita tidak mengerti, saudara-saudara, itulah yang harus kita pertimbangkan. Kalau di pelajaran pertama, Jones bilang, jangan tanya ke orang, apa itu maksud ayat itu. Tanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang kata, kasih ini ayat. Kalau kita minta ke orang lain, mungkin kita, jawaban si A. Dia bilang, kalau Jones bilang, itu kata si Jones seperti itu. Dan makanya kalau kita cari tanya ke Tuhan, kita akan bilang, Tuhan yang bilang begini. Bukan si A atau si B. Makanya dia bilang, kalau kita menemukan suatu jawaban, kesulitan dalam suatu jawaban, dia bilang apa? Tanya ke Tuhan, dan Tuhan bilang, you shall know the truth. Kamu akan tahu kebenaran. Dan firman Tuhan itu katanya janji. Kalau dia bilang begitu, pasti dia akan tepati. Dan seperti George bilang sekarang ini, apakah 1 tahun, 2 tahun, janji itu tetap ada, jadi tidak perlu putus asa. Dan dia bilang kalau kita dapat itu jawaban yang selama ini kita pertanyakan, kita akan bersukacita. Karena apa? Ini jawaban yang saya tunggu-tunggu. Nah, terus dia bilang begini, yang harus kita lakukan dalam pelajaran ini adalah mempertimbangkan apa yang dia katakan dan bergantung pada dia untuk memberi kita pemahaman tentangnya. Itu saja. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Dan setiap orang yang akan melakukan itu akan mendapatkan lebih banyak darinya daripada orang yang tidak mempertimbangkan apa yang dia katakan. Jadi yang harus kita lakukan katanya kalau kita tidak mengerti sesuatu, kita pertimbangkan, consider, minta ke Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan akan apa katanya? Memberikan kepada orang itu dan dia akan mendapatkan bahkan lebih banyak daripada yang dia minta kan. Atau apa yang dia pertimbangkan, Tuhan akan apa? Kasih jawabannya. Itulah yang janji Tuhan ya, kalau kita mau lihat. Mempelajari akan apa? Firman Tuhan atau Alkitab. Oke, sejauh ini saudara-saudara ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Halo, Li. Ya, silakan, Li. Iya, bagus sekali ya ini yang kita baru baca statement, yang Lali baru kasih itu. Oh iya. Jadi kalau di dalam kita deal dengan orang lain atau dengan siapa saja untuk mempelajari Alkitab atau doktrin apapun atau whatever nubuatan, kalau kita menggunakan prinsip ini, kita rasa nggak akan ada saling beda pendapat karena semua memang betul-betul mau cari ya. Dan memang betul-betul cari, bukan hanya terima-terima apa orang bilang, setuju orang bilang, dan tidak melihat untuk diri sendiri kayak gitu. Jadi kalau kita melakukan ini semua yang kalau kita minta Tuhan dan benar-benar minta dengan iman bahwa kita akan tahu kebenaran, Tuhan akan kasih kebenarannya. Apa itu loud cry, apa itu letter rain, apa itu nubuatan, apa itu doktrin, semua itu Tuhan akan kasih kalau memang betul-betul kita minta dan menunggu dan mempunyai roh untuk
saling untuk memang betul-betul mencari dan Tuhan akan tunjukkan. Dan itulah yang Ellen White bilang, pionir-pionir dulu melakukan hal yang sama. Kalau ada perbedaan, masing-masing cari, terus kembali lagi, minta bersungguh-sungguh, itu Tuhan pasti akan menjawab Iya. doa seperti itu dan usaha seperti itu. Ya, oke, thank you. Iya, betul. Jadi dia bilang mau berapa lama pun, 1 tahun kah, 20 tahun kah, 15 tahun, dia bilang kita akan menemukan bahwa itu berharga ya. Jadi minta selalu kepada Tuhan, dia akan kasih itu jawabannya. Oke, kita akan masuk. Mungkin masih ada lagi, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini dia punya, jadi dia sudah mulai bangun dia fondasi bahwa kita harus cari firman Tuhan. Kalau kita tidak ngerti, cari kepada Tuhan kan. Dan inilah yang kita akan lihat ya, dia punya inti di sini ya. Dia mulai masuk kepada pokok pelajaran dari chapter 15. Oke. Kita mulai. Mungkin Kak Sus boleh baca. Boleh baca. Ya. Kemudian kebenaran mereka adalah milik saya. Demikianlah firman Tuhan. Itulah yang dia katakan. Kongregasi, ya. Itu adalah hadiah kebenaran. Itu adalah hadiah. Apakah demikian? Jemaat, iya. Sekarang bagaimana kita menerima hadiah? Kebenaran adalah milik saya. Dia memberikannya hadiah gratis. Bagaimana kita mendapatkannya? Jemaat, dengan iman. Dengan iman. Dengan iman. Mari kita ingat juga definisi yang telah kita pelajari tentang apa itu iman. Bukan cara percayanya bukan setan. cara percaya setan. Itu sama sekali bukan iman. Tetapi penyerahan keinginan kepada Tuhan, penyerahan hati kepadanya, kasih sayang yang tertuju kepadanya, ada iman. Itu adalah pikiran Tuhan tentang iman, dan ketika kita membaca tentang iman dan mendapatkan kata-kata kepercayaannya yang telah dia ucapkan dalam firman-Nya, itulah yang dia maksudkan. Oke. Terima kasih. Kak Sus mungkin ada mau tambahkan sedikit sebelum. Iya, ini memang tentang iman. Pas juga pelajaran yang saya ikut dengan grup daily mana, bahwa di Matius itu tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan setiap orang yang mulai dari perwira tadi tentang Jairus ya, di mana Jairus walaupun dia tidak sebesar imannya sang perwira, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Padahal dia tahu bahwa anaknya itu sudah hampir mati ya. Tetapi kalau di Matius dikatakan dia sudah mati gitu di dalam perjalanan. Nah, lalu dia datang kepada Tuhan Yesus dan dengan imannya itu, dan Yesus datang ke rumahnya. Itu juga tentang jamahan seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Nah, memang iman ini timbul dari pendengaran dan percaya akan janji Tuhan ya. Dan ada kesaksian tadi di mana bahwa orang tuanya ini tahu bahwa anaknya sudah mulai hilang ya di dalam pergaulan, tetapi dia datang kepada Tuhan dan dia tidak henti-hentinya datang kepada Tuhan, dan dia yakin gitu, percaya suatu hari nanti katanya anaknya akan kembali ya, seperti seorang
bapak yang anaknya hilang. Nah, ini memang jadi kita tadi semua mendengar bahwa sangat tersentuh gitu ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mendengar firman-Nya, kita percaya. Nah, iman itu timbul ya. Walaupun manusia kadang lupa tentang Tuhan, tetapi Tuhan itu memang sungguh amat baik. Dia selalu datang kepada setiap manusia. Untuk marilah datang kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, makasih, Li. Ya, thank you Kak untuk sharingnya juga ya. Iya, jadi ini yang kita baca, yang Kak Sus baca tadi ya. Jadi lanjutkan dia punya ayat, dia bilang, the righteousness is of me. Kebenaran mereka adalah milik saya. Jadi ini kebenaran mereka adalah milik saya. Jadi ini hadiah yang Tuhan kasih atau ke kita adalah dia punya kebenaran kan, dia punya righteousness. Dan kita tahu Tuhan punya kebenaran itu, atau Yesus punya kebenaran itu, kita sudah baca itu apa tadi? Itu adalah hujan akhir kan? Atau itu adalah jubah. Itu adalah apa? Hadiah yang dia kasih ke kita. Sekarang dia bilang, bagaimana kita mendapatkan itu kan? Dia bilang, jemaat bilang apa? Dengan iman. Terus George bilang 2 kali. By faith, by faith. Dengan iman, dengan iman. Jadi dia bilang kan, jadi dia sudah kasih definisi iman yang berapa waktu lalu kita sudah pelajari dan kita sudah tahu. Iman itu adalah kata apa? Mengharapkan apa yang kita dengarkan atau firman Tuhan itu dan bergantung kepada firman Tuhan itu. Kemudian dia bilang iman itu bukan imannya setan atau percayanya setan. Setan itu katanya apa? Waktu lalu kita pelajari. Setan itu percaya kalau itu Tuhan itu ada dan dia gemetar. Setan percaya. Kenapa setan percaya? Dia tahu kok itu Tuhan ada. Bukan itu ya. Selama ini kita percaya iman itu adalah percaya kepada Tuhan. Apakah iman itu seperti itu? Setan juga percaya kepada Tuhan, bahkan setan gemetar. Kalau kita nggak gemetar, oh percaya Tuhan, oh kita ini orang beriman. Bukan itu ya. Beriman itu adalah di sini bilang. Ini ada kata-kata yang sering kita dengar. Bukan iman, tetapi katanya apa? Penyerahan keinginan kepada Tuhan. Kalau bahasa Inggris dibilang apa? Submission. Baru habis submission, dibilang yielding. Jadi kalau bahasa Indonesia, submission, yielding itu artinya satu, penyerahan. Tetapi kalau bahasa Inggris artinya ada beberapa macam ya. Dan kita sudah tahu itu bahasa-bahasanya righteousness by faith, yaitu submission, baru yielding. Jadi kalau kita baca bahasa Indonesia cuma satu terjemahan, tapi kalau kita baca bahasa Inggris kaya ya, dia punya kata-kata tentang ini. Jadi dia bilang submit kepada Tuhan, yielding hati kita kepadanya. Terus dia bilang apa? Affection fix, kasih sayang tertuju kepadanya. Jadi penyerahan dan kasih sayang kepada Tuhan. Jadi kita punya penyerahan kepada Tuhan berdasarkan kasih kita kepadanya. Itu baru iman, dia bilang. Bukan cuma percaya, tetapi apa? Menyerahkan. Aduh, Tuhan seperti itulah. Itulah yang Yesus, kita tahu Yesus melakukan submission. Jadi apapun kata Bapa, dia nak pertanyakan apa ini, apa itu, itulah yang dia lakukan. Itu adalah submit. Dia bilang, itu adalah apa? Pikiran Tuhan tentang iman. Dan dia bilang, dan ketika kita membaca tentang iman dan mendapatkan kata-kata kepercayaan yang telah dia ucapkan dalam firman-Nya, itulah yang dia maksudkan. Jadi, iman itu berharap kepada firman Tuhan dan bergantung apa yang dia katakan. Oke, kita lanjut ya. Ini dia punya lanjutan. Boleh Kak Dolphin baca, Kak? Yang dibilang, mark this, tandai ini. Boleh. Ya, oke. Tanda ini
itu diterima dengan iman. Itu dikenal dengan iman. Tetapi marilah kita membaca teksnya dan melihat bahwa memang benar demikian. Roma 1 ayat 17. Ayat 16 berbicara tentang Injil. Karena di dalamnya kebenaran. Dinyatakan dari iman ke iman. Kalau begitu, apa saja yang bisa mendapatkannya? Iman. Bukan dari iman ke perbuatan, tetapi dari iman ke iman. Tetapi, apakah iman itu? Penyerahan keinginan kepadanya, menyerahkan hati kepadanya, kasih sayang tertuju padanya. Itu adalah penyerahan diri dan menerima apa yang Tuhan katakan sebagai fakta. Dengan kata lain, iman hanyalah ini, bahwa ketika Tuhan mengatakan sesuatu dan Anda dan saya membacanya, kita berkata seperti itulah. Itu adalah iman. Waduh, silakan bro. Ada tambahan? Ya. Maksudnya, ini yang di terakhir ini, bahwa ketika Tuhan mengatakan sesuatu dan Anda dan saya membacanya. Ini maksudnya ketika Tuhan berbicara melalui firman dan kita membaca firman Tuhan. Iya. Dan kita berkata seperti itulah. Di bahasa Inggrisnya. That is so. Iya. Nah, maksudnya kata singkatnya kita percaya firman Tuhan. Itulah yang disebut iman ya. Iya. Kalau di atas penyerahan keinginan, di sini dikatakan, tapi apakah iman itu? Di sini dibilang bahwa penyerahan keinginan kepadanya, menyerahkan hati kepadanya, kasih sayang tertuju kepadanya. Ini definisi iman ya. Dan kalau yang di bawah, ketika kita baca firman, itulah iman. Gimana itu? Iya bro. Jadi kalau kita baca Alkitab, terus dibilang A, itulah terus kita percaya kepada firman Tuhan yang bilang A, itulah iman. Dan kita, jadi begini ya, dia punya, kita mau ini dulu ya. Jadi kita kembali lagi ya ke atas. Jadi kebenaran itu, kebenarannya Kristus atau righteousness-nya Kristus atau hujan air itu kita akan terima kalau kita memiliki iman. Sudah jelas ya sampai sini. Jadi yang tadi yang dibilang yang kucuran Roh Kudus apa segala macam itu semua kita bisa terima dan kita tahu itu yang menjadi keinginan kita atau harapan kita untuk menerima kecurangan Roh Kudus. Itu bisa kita terima kalau kita memiliki iman. Jadi penting sekali untuk memiliki iman ini. Karena yang tadi itu, yang kebenaran Kristus itu hadiah yang dikasih dengan cuma-cuma tanpa kita punya usaha sedikit pun. Atau tanpa benang ya. Kalau dibilang jubah kan itu, kebenaran Kristus itu sama dengan jubah. Dan jubah itu kalau kita tahu pakaian itu terdiri dari benang-benang. Dan benang-benang itu tidak ada satupun dari jubah itu benangnya dari usaha kita. Itu semuanya pemberian. Dan pemberian itu kita akan bisa dapatkan dengan memiliki iman kan. Nah, jadi dia bilang, tandai itu ya. Jadi kita harus ingat bahwa ini semua diterima hanya oleh iman. Jadi dia bilang ini dikenal dengan iman. Jadi Roma 1 ayat 17 dia bilang apa? Itu tentang bicara Injil karena di dalamnya kebenaran. Jadi firman Tuhan itu mengandung righteousness, kebenaran, kan dia bilang. Dan kita harus terimanya katanya dengan iman. Bukan dari iman ke perbuatan, tapi dari iman ke iman, faith to faith. Jadi dia bilang iman itu apa? Dia bilang sini. Penyerahan iman itu dia bilang submission, yielding, kan itu yang sudah kita baca tadi. Penyerahan keinginan, penyerahan hati, kasih sayang, dan dibilang menerima itu adalah surrender, atau dia bilang ini kita baru mengerti ya, surrender itu serahkan kita punya diri untuk apa yang Tuhan katakan sebagai fakta. Jadi firman Tuhan itu sebagai fakta. Kalau misalnya dibilang kuduskanlah hari Sabat, memang itu hari Sabat betul-betul kuduskan hari Sabat. Enggak ada bilang hari Minggu,
oh ini kok memang betul hari Sabat Tuhan bilang, tetapi waktu sejak tahun begini sudah dirubah. Akhirnya saya menerima hari Minggu karena itulah yang terjadi sesuai sejarah. Dulu memang hari Sabat, tetapi sekarang sudah hari Minggu. Itu bukan iman. Kalau Tuhan bilang hari Sabat, ya hari Sabat. Itulah faktanya. Jadi iman itu kalau Tuhan bilang A, kita harus baca apa? A. Jadi kalau tanpa kita baca firman Tuhan dan kita, aduh, memang betul sih Tuhan bilang begitu. Tetapi kan kita sudah lihat begini, kita sudah kenyataannya begini. Jadi memang A, tapi bisa B kok. Itu bukan iman. Jadi enggak ada apa katanya? Enggak ada dia punya alasan lain ketika kita baca firman Tuhan dan kita mulai berpikir dengan pikiran kita sendiri bahwa ini B, itu C. Enggak ya, bukan seperti itu. Iman adalah melakukan apa yang Tuhan bilang A, itu A. Itu pengertian iman. Kira-kira sampai sini bro bisa ngerti ya iman itu. Makanya contohnya Abraham ya, ketika Tuhan bilang keluar dari Ur Kasdim dia pergi. Sampai kepada titik di mana Tuhan bilang korbankan anakmu yang sebelumnya dibilang apa? Ini saya akan jadikan kamu bangsa yang besar. Dan dia punya anak cuma satu. Dia bilang mau jadikan bangsa yang besar. Terus dia suruh persembahkan. Pikiran kita sebagai manusia nggak masuk akal. Logikanya di mana ini? Mau jadikan bangsa yang besar, terus mau suruh korbankan, persembahkan anak. Tetapi ini bilang apa? Ini firman Tuhan. Abraham dengar A, korbankan, dia harus lakukan apa? Korbankan. Dan makanya dia diperhitungkan sebagai apa? Orang beriman. Itu yang jadi dia melakukan ini karena apa? Dia surrender. Aduh, ini firman Tuhan. Apapun yang dia bilang, itu. Aduh, itu. Nggak ada yang lain. Dia bergantung kepada firman itu. Dia submit di firman itu. Itulah syarat untuk kita bisa apa? Menerima hujan akhir atau syarat kita bisa menerima kecurahan Roh Kudus. Itu apa yang firman Tuhan bilang, itu saya serahkan seperti itu. Sampai di sini kira-kira bisa mengerti apa yang John coba jelaskan? Ini luas sekali ini pengertian. Iya, bro. Iya. Artinya begini, Iya. dari dulu kan kita sudah dengar firman. Iya. Lalu kadang kita tidak percaya, maksudnya kadang kita meragukan, kadang kita ambil jalan kita sendiri. Tapi kalau kita lihat kutipan ini, iman yang sesungguhnya adalah percaya apa yang Tuhan tulis, ya kan? Dan hanya itu, tidak ada yang lain. Thank you, bro. Iya, thank you, bro. Jadi ini ya, kalau misalnya saya langsung teringat juga pas ini. Kalau misalnya kita baca misalnya Wahyu 18 kan, kita sudah ikuti sama-sama juga kan. Dia punya aplikasinya juga ke kita kan. Kita tahu bahwa itu malaikat yang turun dari surga, dan kita tahu kelanjutannya bahwa Babylon jatuh itu waktu Sanelo kan. Dan kita sudah tidak ada keraguan tentang hal itu, tentang pelajaran Wahyu 18. Jadi kalau Tuhan bilang seperti itu, itulah yang Tuhan bilang. Jadi tidak ada yang lain. Kadang-kadang kita argumentasikan banyak kan ke sini. Tetapi yang firman Tuhan bilang seperti itu. Kadang-kadang nggak masuk akal sih apa yang firman Tuhan. Kondisinya kan seperti ini. Jadi kadang-kadang kita coba argue dengan kita punya pikiran sendiri, tapi firman Tuhan bilang seperti ini. Jadi itu makanya itulah yang suatu hal yang iman itu memang tidak gampang ya untuk secara pribadi. Makanya kenapa kita bisa memiliki iman seperti itu hanya dengan submission. Ini yang selalu kita ya submission ya, atau yielding, penyerahan. Itulah yang dilakukan Yesus setiap hari. Waktu dia di dunia ini, setiap pagi dia melakukan communion with God atau berkomunikasi dengan Tuhan. Dia menyerahkan atau submit kepada Tuhan. Makanya
hal-hal yang dia lakukan kadang-kadang tidak masuk akal kepada orang lain ya. Kadang-kadang dia punya makanan cuma satu, dia pun cukup untuk dia, tetapi ketika dia oleh orang lapar, kayak nggak masuk akal ya, kita punya cuma satu, saya pun butuh makan, saya kasih ke mereka. Itulah yang dilakukan Yesus. Dan inilah yang, aduh, ini pelajaran untuk saya juga pribadi. Waduh, ini apakah saya bisa seperti itu? Submission ini yang kita butuhkan setiap hari. Dan itu, submission ini adalah apa? Menyerahkan bahwa firman Tuhan itulah yang benar. Apa yang dia katakan, itulah seperti itu. Tidak ada yang lain. Makanya George bilang, that is so, seperti itu. Itu adalah iman. Kalau kita baca pengertian iman yang waktu lalu dengan pengertian lain, sekarang kita bisa dapat pengertian iman juga dengan pengertian yang lain juga, bahwa iman itu seperti itu. Apa yang Tuhan bilang, seperti Abraham, Tuhan bilang kepada Abraham, itu iman. Walaupun itu tidak masuk akal, itu adalah iman. Kalau kita mau definisikan iman dengan kata-kata akan sulit, tetapi kalau kita lihat dia punya contoh, itu tidaklah sulit ya. Ini pengertian iman. Apa yang Tuhan bilang, itu seperti itu. Kalaupun ada yang kita tidak mengerti seperti paragraf sebelumnya dia bilang, kita consider itu katanya. Pertimbangan itu, mau 10 tahun, berapa puluh tahun, kita minta karena Tuhan berjanji, kita akan mengetahui segala sesuatu kan. Waduh, puji Tuhan. Sampai di sini ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Sebelum kita lanjut, ini dia punya penjelasan akan lebih jelas juga ya. Halo Lali. Oh iya, silakan Angeli. Berarti kayak kita udah tahu panggilan Tuhan suruh country living gitu ya. Iya. Itu iman juga ya, harus kita turutin kan. Sudah waktunya gitu. Iya. Betul Angeli. Jadi kita tahu misalnya Tuhan bilang country living. Sudah waktunya, dan untuk kasih country living pun kita percaya Tuhan akan sediakan. Jadi minta terus kapan dia punya pengenapan. Karena itu janji Tuhan kan. Firman Tuhan itu adalah janji, pasti dia akan kasih. Cuman kadang-kadang kita apa? Nggak percaya. Makanya kan yang Jones bilang kemarin, apa yang menghalangi kita untuk bisa terima hujan akhir katanya, ataupun country living. Unbelief dia bilang. Ketidakpercayaan yang menghalangi kita. Walaupun kita bilang percaya, tetapi actingnya kita punya perbuatan sebenarnya, aduh sudah begini bagaimana. Ketidakpercayaan yang menghalangi kita. Jadi percaya Tuhan akan kasih dalam waktu yang dekat, atau apapun kita percaya, itu akan terjadi. Ini janji Tuhan. Tuhan mau. Karena ingat, saudara-saudara, Tuhan mau kita selamat. Tidak ada keinginan Tuhan yang paling besar selain apa? Keselamatan kita. Apa hanya untuk kasih country living yang seperti Angeli bilang, dia suatu hal yang sulit bagi Tuhan? Tidak kan? Cuman yang menghalangi selama ini adalah ketidakpercayaan kita. Dan waktu kita, mungkin kita punya motif juga untuk country living itu apa, Tuhan tahu semuanya itu. Jadi percaya, cepat atau lambat, kita akan dapat itu. Sesuai dengan kita punya kepercayaan ya. Halo Lali. Ya. Tadi kan bilangnya Tuhan akan jawabnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ya. Nah, misalnya kita udah Tuhan berarti yang udah tahu ya kalau kita siap atau belum kali gitu ya. Walaupun semuanya sudah siap, tapi kita udah berdoa misalnya Tuhan kemana mau perginya gitu, kita sendiri bingung kemana gitu ya. Dan berarti kalau belum ada tandanya, kita tunggu aja sampai ada tandanya, sampai Tuhan minta terus sampai gitu dapat. Itu minta terus sampai dapat. Mungkin masing-masing beda ya, Anterli. Jadi misalnya saya berdoa 1 tahun sudah dapat, Anterli 5 tahun mungkin baru dapat. Tetapi percaya ada sesuatu yang Tuhan rencanakan yang terbaik. Mungkin kalau saya dapat 1 bulan, saya berdoa terus dapat. Dan aduh, saya nggak puas di situ, saya bersungut-sungut. Itu kan bukan rencana Tuhan kan? Iya. Betul. Misalnya Anterli berdoa 10 tahun baru dapat. Apakah ketika dapat Anterli nggak mengucap syukur? Waduh, 10 tahun ini dia punya kesenangan berlipat-lipat daripada doa 1 bulan kan Anterli dibandingkan 10 tahun. Makanya firman Tuhan itu bilang kan, kalau kita dapat itu pertanyaan katanya 10 tahun, itu nilainya 10 tahun katanya. Aduh, memang
Luar biasa ya. Jadi jangan kecewa katanya kalau misalnya kita berdoa sesuatu dan kita belum dapat. Karena firman Tuhan bilang pasti mau dapat. Cuman waktunya yang kita akan tunggu itu ya. Itulah. Berarti kalau belum dapat, mungkin Tuhan ada rencana lain ya, Betul. yang belum tahu. Kita belum tahu apa. Mungkin memang belum siap, atau Itu memang dia. situasi kita yang memang belum fit gitu ya. Berarti Betul. Tuhan udah tahu. Tuhan tahu. Tepat betul. waktunya. Tuhan Tepat waktunya. memberikan pada waktunya. Iya. Thank you. Makanya dibilang sini, jangan apa? Jangan putus asa. Dibilang, jawaban pasti akan datang. Cuma jangan putus asa. Aduh, ini saya senang juga baca ini. Aduh, kan pikiran kita kan semua masing-masing. Mau nggak living, nggak ada uang sama sekali, nggak ada. Pikiran manusia nggak bisa terpikir bahwa mau dapat bagaimana. Cita-cita saya kan living seperti ini. Tapi Tuhan bilang mau dapat. Jadi, aduh, itulah ya. Makanya jangan putus asa, pasti itu akan dapat. Berdoa terus ya. Berdoa terus, minta terus sampai dapat. Dan kita akan lihat berharganya itu ya, kalau kita sudah dapatkan itu. Oke, thank you ya untuk Anteli untuk pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada, kita baca lagi ya satu paragraf dan ini akan lebih menjelaskan ini paragraf ini ya. Li, halo Li. Oh, ya, silakan Kak Roy. Ya. Kita mau singgung dari sisi pengenalan akan Tuhan. Oh iya, oke. Karena to know Him is to love Him. Iya. Iya. Jadi di sini kan mau penyerahan keinginan, menyerahkan hati, kasih sayang tertuju padanya, itu kan hal yang mustahil ya bagi kita. Karena kita nggak punya love, dan kita mau serahkan kita punya hati dan keinginan, bagaimana mau kasih kepada Tuhan kalau kita nggak mengenal Dia? Dan kita mau kasih love kita, bagaimana mau kasih love yang kita nggak punya love? Ini kan artinya kita mau istilahnya mau lebih dalam lagi, mau selami ini iman kan. Dan kalau ambil daripada Abraham waktu disuruh mempersembahkan anaknya itu kan, itu firman Tuhan. Kalau sudah bilang kasih. Tapi waktu kita baca itu kan bertentangan dengan, itu kan sama dengan idols, dewa-dewa saat itu mempersembahkan anak sulung kepada dewa yang bunuh dia juga, kan? bunuh. Melanggar hukum. Tapi kenapa Abraham bisa bikin itu? Karena dia kenal Tuhan. Dan waktu dia kenal Tuhan kan karakter Tuhan adalah kasih. Jadi pas dia kenal Tuhan, dia lihat kasih Tuhan, maka kasihnya dibangkitkan. Maka setelah dia punya kasih, punya pengenalan, baru dia bisa 3 hal ini dia bisa laksanakan. Dia bisa serahkan, dia punya keinginan, dia punya hati, dan dia sudah punya kasih. Yaitu kasih yang dibangkit oleh kasih Tuhan, karena dia kenal Bapa. Sehingga dia bisa membedakan antara perintah dari Tuhan yang mempersembahkan anaknya itu untuk dikasih kepada junjungannya, dibandingkan dengan idols yang mempersembahkan anaknya untuk junjungan mereka. Baal kan, ada beda di sini. Kalau orang penyembah berhala, mereka mempersembahkan kepada anak mereka itu karena mereka ada rasa takut gitu kan. Nanti panen, bencana, itu biasanya kan idols itu mereka gunakan bencana, kutuk. Tapi di sisi Tuhan itu berbeda. Ada rasa kasih sayang kepada Tuhan. Dan kenapa bisa Abraham melakukan itu? Karena dia punya pengenalan. Dan pengenalan Tuhan itu bukan hanya pada satu kasus saja, tapi dia sudah melewati banyak case, banyak aspek kehidupan yang dia jalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia sudah berjalan sehingga dia kenal betul Tuhan. Jadi di sini dia bisa bedakan
yang mana perintah Tuhan, dia bisa submit keinginan dan hati, dan love dia bisa berikan. Kenapa dia bisa berikan love? Karena dia sudah punya love, yang mana hasil daripada love, pengenalannya pada Tuhan, sehingga dia bisa bangkit, dia punya love. Dan dia bisa, in return, dia bisa kasih love. Jadi, tanpa pengenalan kepada Tuhan, tidak akan ada love di kita. Love di kita itu adalah love hasil pengenalan kepada Tuhan. Itu pun tetap milik Tuhan, ya kan? Milik Tuhan. Nah, ini yang pengenalan kepada Tuhan ini yang kita miliki. Kayak contoh misalnya begini ya, kita orang baca misalnya, Tuhan Yesus bilang, aku berkata padamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Nah itu kan kalau orang baca begitu, Kepala bilang tadi, oh itu sudah firman Tuhan bilang begitu. Sudah begitulah dia. Oh ya, jadi sudah langsung langsung saat itu dia juga ada di surga. Bukankah Tuhan punya love itu adalah bahwa dia itu harus dulu? Harus mengalami judgment dulu kan? Judgment itu untuk pembuktian kasihnya Tuhan, bahwa Tuhan berdiri di sisi daripada pencuri ini sebagai pembela. Dia harus melewati judgment dulu. Seperti itu ya. Judgment bahwa Tuhan berdiri dia sebagai pembela karena dia ini jahat sekali. Dia sudah lihat kasih Tuhan lewat demonstrasi kehidupan Tuhan di salib. Sampai Tuhan Yesus disalib, dia tidak pernah mengutuk orang-orang itu, tapi mendoakan dia. Di situ dia kenal Tuhan, walaupun cuma tidak terlalu panjang, tapi karena dia dalam kondisi hopeless, secerca harapan saja ini pencuri ini, secerca harapan yang bisa, dia juga sebenarnya mau cari jalan keluar kan, kita tahu. Dia ini dijerat oleh orang teman-temannya atau imam-imam atau siapa itu. Dia dikerjain sampai dia seakan-akan jadi penjahat. Dan dia juga dihukum seperti itu. Dan dia tidak ada kemampuan untuk keluar dari karakter dan sifatnya. Tapi begitu, walaupun cuma tidak terlalu lama dia punya waktu dengan Yesus, tapi begitu ada secerca harapan bagi dia untuk keluar dan ada pengharapan untuk kehidupan kekal, dia langsung pegang itu. Dan itu cukup buat dia untuk dibenarkan melalui dia punya pengakuan dan dia dibenarkan. Nah, jadi waktu dia nyatakan itu, dia kenal Tuhan sampai dia punya pernyataan iman, dan Tuhan Yesus kasih tahu itu bahwa kamu akan berada dengan aku. Tapi waktu orang baca itu kan orang tahu bahwa bukan saat itu dia akan di surga, karena orang punya pengenalan akan pelajaran yang lain bahwa orang yang mati tidak akan langsung di surga. Lain case-nya kan dengan Elijah dengan Enoch kan, mereka itu ada special case lah ya, orang sudah pelajari. Nah jadi pengenalan akan Tuhan itu akan terjadi melalui here a little, there a little, kemudian kita rangkum, dan itu akan kita kenal kayak Abraham. Karena dia kenal pada Tuhan, dia tahu, nak mungkin begitu. Masa Tuhan mau suruh anak saya satu-satunya yang dia bilang akan jadi debu keturunan saya melalui Ishak, kok akan dia minta sebagai anaknya? Nggak mungkin Tuhan akan membatalkan perjanjiannya. Karena dia sudah punya here a little, step by step pengenalannya akan Tuhan. Bukan cuma berdasarkan satu kasus, sudah begitu langsung diambil kan? Itu nggak mungkin. Harus dipertumbuhkan dulu dia punya waktu. Makanya every day kita baca kehidupan Kristus, every day itu kita mulai kenal begitu. Butuh waktu untuk kita punya kasih pengenalan akan Tuhan, untuk mengenal Tuhan adalah kasih, dan kasih kita dibangkitkan sehingga kita bisa submit hati, kehendak, dan kasih kita kembalikan
pada Tuhan. Jadi sangat penting kalau kita pengenalan. To know Him is to love Him. Jadi to know Him itu sangat penting bagi kita supaya apapun yang firman Tuhan katakan, walaupun diputarbalikan, kita tahu karakter Tuhan itu seperti apa, gitu. Sehingga kita kenal Dia bukan berdasarkan satu word, tapi dari semua word firman-Nya yang kita rangkum dan kita bisa tahu Dia. Kita nggak mungkin kenal Tuhan cuma dengan satu pasal ayat, 2 pasal ayat, dan kita pegang itu. Nggak mungkin. Karena harus dirangkum semua pasal-pasal itu dan kita dapat intisarinya. Oh, Tuhan itu seperti ini. Jadi waktu setan memutarbalikan itu firman, kita tidak akan tidak akan bisa ditipu. Tapi kalaupun Tuhan kasih satu firman yang seakan-akan bertentangan satu dengan yang lain, kita juga akan kenal dengan iman bahwa Tuhan yang lalu sudah katakan begini. Begini. Sekarang dia katakan begini. Saya tahu bahwa dia punya maksud itu sebenarnya apa. Karena saya sudah kenal dia lewat apa? Dia punya segala situasi, segala hal di mana setiap firman itu kan berlaku untuk spesifik waktu, spesifik kondisi. Ada banyak firman Tuhan yang mengcover segenap aspek orang punya kehidupan. Segala sisi dan waktu dan situasi. Nah itu butuh oil, itulah oil. Hari demi hari berjalan dengan Tuhan. Jadi kita akan tahu itu. Seperti itu. Jadi maksud kita adalah kita akan tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih dan kita akan memiliki kasih dan kita akan kembalikan kasih kita kepada Tuhan dan kita akan serahkan hati kita dan will kita karena kita kenal Dia. Ini jadi sebenarnya di kutipan ini kita mau tambahkan di dalam bagaimana sih kita bisa menyerahkan keinginan, menyerahkan hati, dan kasih sayang kita bisa tertuju padanya melalui firman-Nya. Dia katakan kita tanpa ragu-ragu kita akan lakukan itu, dan itulah bedanya percaya kita dengan percaya yang iman dan percayanya setan, yaitu to know Him. Dan to know Him itu it takes time. Untuk apa? Dibuktikan dalam segenap aspek kehidupan kita. Itu yang mungkin ya sedikit tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Roy untuk tambahannya. Jadi itu ya. Jadi setiap firman, jadi sama seperti Kak Roy bilang tadi, kalau misalnya ada yang misalnya kita tidak mengerti, makanya itu yang Jones bilang tadi kan, consider dan minta. Tuhan bilang janjinya Dia akan kasih semuanya kita akan tahu ya, Dia akan kasih kita segala sesuatu kita akan ketahui. Jadi itu adalah firman Tuhan dan itu adalah janji dan pasti kita akan ketahui. Dan cepat atau lambat kita akan ketahui itu. Dia bilang seperti itu ya. Oke. Ini dia punya lanjutan. Boleh Kak Roy baca lanjut? Ya, bisa. Oke. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan, Roma 10 ayat 17. Kalau begitu apa sumber iman? Firman Tuhan. Bagaimana iman datang kepada kita? Dengan mendengarkan firman Tuhan. Iman datang kepada kita melalui firman Tuhan. Itu adalah sumbernya. Sumber iman. Kemudian ketika kata itu dibaca, Anda menyerah padanya dan berkata, seperti itulah. Saya menerima itu seperti yang dikatakan, tanpa usaha untuk menjelaskannya, bahkan pada diriku sendiri. Saya menerimanya seperti yang Tuhan katakan. Saya menerimanya seperti yang Dia katakan. Saya bersandar di atasnya seperti yang Dia katakan. Dia memberi saya pengertian tentang itu. Kemudian, saya ingin tahu apakah saya tidak menerima firman itu dan darinya hanya apa yang Dia miliki untuk diberikan pada saya. Pasti itu juga menghalangi kami memasukkan benang apapun dari penemuan manusia ke dalam hatinya. Oke. Kak Roy ada tambahan Kak? Iya.
Boleh ke atas, Li. Iya. Jadi di sini kuncinya adalah mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak takes time untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka tidak akan apa? Tidak akan timbul iman. Sebenarnya iman dan kasih itu adalah satu kesatuan. Kenapa? Karena pada saat kita membaca firman Tuhan, itu adalah pernyataan karakter Tuhan. Iya kan? Itu adalah pernyataan karakter Tuhan. Dan karakter Tuhan itu God is love. Tuhan adalah kasih. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, kita akan mengenal kehendaknya, dan dibaliknya kenapa Tuhan kasih kehendaknya seperti ini, kita akan sadar karena dia He love us. Iya kan? Kita sadar kenapa Tuhan kasih 10 hukum. Karena pada saat kita baca firman Tuhan, kita juga akan tahu, karena dia kasih saya. Bayangkan saudara-saudara, saat ini titik-titik peperangan yang bisa memicu. Ini kita pakai ini ya, ini secara probability ini ya, yang bisa memicu perang dunia ketiga, walaupun kita belajar nggak mungkin. Tapi kalau based on history, itu bisa terjadi. Contoh perang dunia pertama karena pangeran ini dibunuh oleh ini kan, akhirnya terjadi perang. Padahal cuma dari hal kecil. Contoh bisa terjadi pemicu perang dunia ketiga itu di Laut Cina Selatan, kemudian di Timur Tengah ya, yang dia punya pusat ada di Turki, yang mana berhubungan dengan Armenia, Azerbaijan, Iran, Syria, dan lain-lain, di mana di belakang itu proxy war. Proxy war itu negara-negara besar yang ada di belakangnya, yang bisa terjadi perang dunia. Ya kan? Nah, apa namanya? Jadi, waktu poin apa yang kita mau sampaikan ya, sampai kita singgung ini ya, sorry, kita balik aja di sini. Jadi, waktu kita baca firman Tuhan dan kita mau mengerti kehendak Tuhan, saat itu juga kita tahu bahwa, oh ya, jadi sebenarnya kalau 10 hukum itu diterima oleh manusia, itu tidak akan ada apa? Hal-hal seperti ini. Tidak perlu ada rumah yang pagarnya tinggi-tinggi, seperti itu. Nggak perlu ada budget militer yang besar, sampai Amerika 3,4 dari GDP, gross domestic product-nya, dia punya pendapatan negaranya itu 3,4% itu dia spend untuk dia punya military power di military defense. Dia menyerang Al-Qaeda di Timur Tengah karena Al-Qaeda akan serang dia di homeland-nya dia. Jadi itu dikategorikan sebagai self-defense, melakukan perang di negara-negara lain. Karena negara lain itu akan membahayakan dia punya economically dan dia punya security di homeland. Nah, kalau hukum ini diterima, maka sebenarnya tidak perlu ada hal-hal yang sekarang biaya-biaya tidak perlu. Nah, jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita akan kenal karakter Tuhan, dan 10 hukum dan hukum kesehatan yang selalu Joy tekankan. Itu akan kita terima sampai ke sel-sel kita, bahwa itu karena God love us. Tapi kalau kita hanya baca 10 hukum, jangan membunuh, jangan berzina, itu semua, dan kita nggak baca yang lainnya, cuman 10 commandments yang ada di muka kita, ya kan? Tapi kita nggak baca John 3:16 punya, atau The Life of Jesus yang merupakan pernyataan daripada John 3:16, kita akan lihat Tuhan itu sebagai otoriter. Larang ini, larang itu, larang ini, larang itu. Kita nggak mau bikin itu. Seperti itu. Akhirnya kalaupun kita menurut dengan terpaksa. Dan kalaupun kita bisa menurut, kita akan bangga. Tapi kita akan baca
firman Tuhan secara keseluruhan. Sehingga waktu kita tiba kepada titik 10 hukum, kita tahu di balik 10 hukum itu adalah kasih Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita akan mau untuk menurutinya, memberikan kasih kita dalam bentuk penurutan, memberikan kita punya willing untuk bisa menurut. Tanpa kasih willing kita nggak bisa menurut. Nah, itu. Nah, jadi pada saat kita baca firman Tuhan, muncullah iman yang sempurna ya, yang komplit. Kemudian, kalau begitu apa sumber iman? Firman Tuhan. Jadi penting sekali saudara-saudara kita semua, orang memang harus ada waktu secara pribadi untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kemudian, dengan mendengarkan firman Tuhan, maka apa? Akan muncul iman. Iman datang kepada kita melalui firman Tuhan, itu adalah sumbernya, sumber iman. Kemudian ketika kata itu dibaca, Anda menyerah padanya dan berkata, seperti itulah. Jadi waktu firman itu katakan A, kita akan bilang, seperti itulah. Karena apa? Karena kita tahu kenapa Tuhan kasih seperti itu. Karena kita tahu, karena Dia mengasihi saya. Tidak ada apa? Tidak ada pertentangan di dalam kita. Kemudian, saya menerima itu seperti yang dikatakan tanpa usaha untuk menjelaskannya, bahkan pada diriku sendiri. Jadi, waktu saya terima itu apa adanya, karena saya kenal Tuhan. Tapi bayangkan kalau saya tidak kenal Tuhan. Dan saya berusaha untuk menjelaskan Ten Commandments. Saya cuma saya seorang mengaku Kristen, saya cuma tahu Ten Commandments. Tapi saya tidak spend time untuk baca Alkitab keseluruhan, baca Roh Nubuat, Kerinduan Sekala Zaman, saya suka semua itu, dan saya mau menjelaskan itu Ten Commandments. Maka saya tidak akan bisa terima firman itu apa adanya. Kemudian, saya menerimanya seperti yang Tuhan katakan. Saya menerimanya seperti yang Dia katakan. Intinya, segenap kehendak, kasih, dan apa yang tadi 3 di atas itu ya. Kasih, kehendak, dan penyerahan kehendak ya, dan kasih, dan ada satu lagi, itu akan willing, kita akan bisa seperti itu. Karena apa? Saya kenal Tuhan. Karena saya baca dan mendengarkan firman Tuhan, dan saya akan katakan itu apa adanya. Itu yang mungkin bisa kita tambahkan. Jadi yang mau ditekankan buat saya pribadi mau coba tekankan adalah betapa pentingnya kita untuk apa? Membaca dan mempelajari firman Tuhan supaya tiba kepada posisi ini. Posisi yang mana kita akan katakan firman Tuhan itu apa adanya. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan itu. Walaupun kelihatannya bertentangan dengan kemakmuran saya atau dengan kesenangan saya, tapi saya akan bisa katakan dan aminkan itu pribadi untuk diri saya seperti itu, karena saya tahu latar belakangnya. Tuhan itu mengasihi saya. Itu mungkin yang bisa kita tambahkan. Terima kasih. Jelaskan ya. Jadi ini dasar dari iman itu ya. Jadi iman itu datang dari apa? Firman Tuhan kan kita sudah jelaskan. Jadi pentingnya firman Tuhan itu. Jadi ketika kita baca firman Tuhan kan seperti Kak Roy tadi bilang ketika ke kayu salib, apakah betul-betul dia sudah di kayu salib? Makanya dibilang di sini. Ketika kita baca firman Tuhan, dia bilang apa? Saya menerima seperti yang Tuhan katakan. Saya bersandar di atasnya seperti yang Dia katakan. Dia memberi saya pengertian tentang itu. Jadi kalau ada sesuatu yang kayaknya tidak masuk akal nih, Tuhan akan berikan pengertian tentang itu. Karena itu Dia punya firman dan Dia sendirilah yang akan menjelaskannya ke kita kan. Dan kadang-kadang Dia bilang kan, kalau kita baca firman Tuhan, dibilang, kita ada usaha untuk, apa sih ini mau jelaskan pada diri kita sendiri. Tapi dia bilang, kita terima itu, apa yang firman Tuhan bilang seperti itu, itulah firman Tuhan. Kalau ada yang nggak masuk akal, Tuhan akan jelaskan ke dalam diri kita sendiri. Tuhanlah yang, makanya ada kata submit kan itu, penyerahan, ada kata yielding,
penyerahan kepada firman Tuhan. Apa yang dia bilang, itulah yang kita pertimbangkan, kita gumuli, dan percaya itu seperti itu apa yang Tuhan katakan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan itu apa? Simple, memberikan pengertian kepada yang simple. Jadi kadang-kadang kita terlalu complicated kan? Firman bilang ini, tapi kita mau berusaha menjelaskan bertele-tele, putar-putar ke sana kemari untuk menjelaskan itu firman. Tapi firman Tuhan itu apa? Sesimpel yang kita tahu kan, yang kita baca. Dan itulah, untuk menerima hujan akhir itu, kecurahan Roh Kudus itu, harus apa? Memiliki iman, yaitu apa? Percaya apa yang Tuhan bilang. Bukan percayanya setan, tetapi katanya apa? Ada penyerahan, ada submission, ada yielding, dengan ada apa? Ada kasih sayang yang tertuju kepada Tuhan. Ada 3 hal itu ya. Kasih sayang, affliction. Jadi submission, yielding, dan submission kepada apa? Tuhan. Itu yang dia bilang di sini ya. Oke. Ada yang mau kasih tambahan sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada, apa Anti Early bisa baca? Halo, Li. Ya. Ya, Li. Jadi yang herannya ya, bahwa setan itu, inilah yang namanya mystery of iniquity kan. Dia bergerak secara pelan-pelan dan tidak kelihatan. Dan itu yang terjadi di Lucifer ya. Dia padahal kalau mau dibilang di sini kan, bahwa pengenalan akan Tuhan itu akan menghasilkan kasih, penyerahan kehendak, dan apa? Submission atau apa yang 3 tadi ya. Tapi setan ini dia sebenarnya memiliki pengenalan akan Tuhan. Tapi apa? Dia dia punya percaya, itu minusnya apa? Love, iya kan? Yang membedakannya itu dia punya percaya itu bukan iman karena dia tidak punya love. Love-nya itu dia serahkan kepada dirinya sendiri. Love kepada diri. Padahal love-nya itu harusnya love kepada siapa? Penciptanya. Kepada support, life support-nya dia. Yang memberikan dia support untuk hidup. Tapi dia punya fokus, dia alihkan. Walaupun dia kenal Tuhan, dia kenal keilahian dengan teramat sangat baik, tapi dia menyangkal itu, dia sangkal-sangkal terus. Dan kasih Tuhan itu terus sebenarnya menjangkau dia. Tapi dia sangkal terus. Pada saat submission, waktu dia punya proses, lagi in progress, dia punya iniquity-nya mulai, dia masih bergumul, belum final. Itu dia sebenarnya, kasih Tuhan itu menjangkau dia. Makanya waktu mereka submission, beribadah sama-sama, muncul lagi itu dia punya apa? Submission. Tapi begitu itu selesai, dia mulai lagi apa? Indulge, atau dia mulai memupuk dia punya self. Nah ini sebenarnya di dalam kehidupan kita, dia punya sederhananya, pergumulannya adalah kita itu seperti dia, self. Yang jalan keselamatan atau narrow path itu sebenarnya adalah bagaimana to turn our attention from ourselves to God. Itu sebenarnya yang namanya narrow path. Karena waktu kita mau change, kita punya attention dari self, which is sin, sinful life, kepada God, itu akan jadi narrow path karena sulit. Kita harus menyangkal diri. Kehidupan kita itu daging saya ini sulit sekali. Tapi indahnya adalah karena waktu mau lihat Yesus atau lihat karakter Tuhan, itu di situ ada apa? Ada peace. Ada peaceful, ada kedamaian yang menjadi, dan ada kedamaian. Makanya dia bilang apa? Waktu di Kerinduan Segala Zaman, waktu aplikasi dari Joseph and Maria kehilangan Yesus. Mereka kehilangan peace. Mereka khawatir anak mereka di mana. Dan
Mrs. White, Rono buat, arahkan itu ke aplikasinya. Waktu kita kehilangan hadirat Tuhan, kita kehilangan peace saat itu juga. Dan untuk mendapatkan peace itu lagi, kita harus turn orang punya pandangan ke Yesus lagi. Dan itu butuh usaha, karena self selalu yang akan tarik kepada kita. Tapi begitu itu kembali lagi tuning kepada firman Tuhan itu, kepada Bapa, kepada melalui yang dipantulkan oleh Yesus, kita akan dapat lagi kita punya apa? Peace. Dan kalau kita punya peace itu, aduh, indah sekali perjalanan kita hari ke hari. Nah, itu sebenarnya neuropath untuk menggantikan pandangan kita dari diri kepada Kanaan Semawi. Kanaan Semawi. Dan itu yang terjadi di setan. Surga, alam semesta itu tidak ternoda karena semuanya pandangannya tertuju kepada Bapa. Semua yang mereka kerjakan, mereka bertani, berkebun, orang-orang yang tidak jatuh dalam dosa, mereka selalu memuji-muji Tuhan. Apa artinya itu? Semua setiap detik yang mereka lakukan, selalu mereka sadar itu semua dari apa? Dari singgasana, central of the universe. Dan mereka terima itu dengan melimpah-limpah kebahagiaan mereka. In return, mereka kembalikan dalam puji-pujian. Mereka menyanyi selalu. Dan itu yang hilang di dunia yang berdosa ini. Caranya yang adalah bagaimana? Ini Mesias harus reflect Bapa di dalam dunia yang kejam, gelap, kotor ini. Waktu dia reflect itu, maka manusia yang pusatnya, yang sudah berdosa itu pusatnya pada self, mulai mengarah kepada siapa? Ke surga. Seperti alam semesta yang lain. Pada saat mulai mengarah ke surga, mereka mulai bisa memiliki kedamaian, sukacita hanya di dalam Di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Ini ya itu, dan ini yang tidak dimiliki oleh setan. Dia punya belief karena dia sure apa yang firman Tuhan katakan, dia tahu itu dari Tuhan dan itu berkuasa untuk menggenapi apa yang sudah keluar. Dia tahu itu. Kalau Tuhan sudah berfirman, itu akan terlaksana dan setan tahu itu. Tapi dia nggak bisa berpegang kepada itu sebagaimana di neuropath. Orang-orang yang sudah mau jatuh, sudah di jalan yang sempit sekali, ada tali dari atas turun, dan berpegang ke tali itu sehingga mereka bisa akhirnya berayun ke sebelah, dataran sebelah kan di Life Sketch chapter 30. Tapi setan tidak mau berpegang kepada tali itu. Kenapa? Karena dia mau terima love of God. Dia mengasihi dirinya, dan itu memutuskan kasih, jangkauan kasih surga yang mau yang diulurkan kepadanya, dia yang putuskan. Kayak istilahnya suka dipakai juga orang punya kakak kan, sudah menghancurkan jembatan. Kalau orang sendiri yang putuskan jembatan, surga nggak bisa bikin apa-apa lagi. Mungkin yang mau ditekankan adalah setan itu karena love-nya pada self, maka love Tuhan itu nggak ada. Padahal dia punya firman, dia kenal betul karakter Tuhan, tapi dia nggak mau terima kasih daripada Tuhan. Ya, thank you, Li. Ya, thank you, Kak. Tuhan. Oke, Kak. Nanti Arli bisa baca, mungkin ini kutipan terakhir. Oke. Ya. Mulai dari maka ya. Iya, betul. Maka itu adalah iman. Kok maka adalah iman? Itu datang oleh iman. Kami menerimanya dengan cara itu. Maka tidakkah engkau melihat bahwa orang yang tidak mengerti dan mulai mempertanyakan kebenaran hanya oleh iman. Masalahnya adalah bahwa jiwanya tidak tunduk kepada Tuhan. Hatinya tidak menyerah kepada. Itulah kesulitannya. Semua masalah yang pernah datang kepada setiap orang di iman ada di dalam hati, dalam pada Tuhan. Dan itu adalah pikiran duniawi. Saat kita membaca malam sebelumnya,
Pikiran duniawi tidak dapat memahaminya, tidak mengetahuinya. Komen ya? Oh iya, akan kalau ada komen. Ya. Memang benar ya, ini kalau kita tidak Suara Aunty Early putus-putus atau apa cuman kita yang nggak bisa dengar ya? ada hubungan dengan Tuhan, wah semua ini benar sih. Jadi kayaknya yang saya pahami itu memang pikiran nggak bisa ya karena di atas gunung. Oh iya. Halo? Iya, oke. Sempat Kedengaran? Ya, sekarang kedengaran Aunty Early. Oh, oke. Karena di atas gunung mungkin ada signalnya, ada yang enggak. Oke, tadi juga saya baca enggak kedengeran ya, putus-putus ya? Ada sedikit tapi ada bisa kok, masih bisa. Oh, oke, kan bisa baca dari bacaan ya. Oke. Ini dikatakan ya kalau memang kalau kita enggak menyerah, berserah kepada Tuhan itu, wah kita punya pikiran memang pikiran duniawi, semua pikiran duniawi. Wah, memang kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman kita lah yang ada hubungannya dengan Tuhan. Kalau nggak, semua itu kita nggak bisa. Apa iman? Bagaimana iman? Dan bagaimana caranya untuk banyak sekali pertanyaan, dan dulu juga saya mengenai masalah Matius 6:33 aja, saya sampai kapan saya ngalaminnya ya? Saya sendiri begitu. Kapan saya mengalaminya seperti itu? Seperti iman, kayak apa iman itu? Saya tahu dengar iman terus, tapi mengalaminya yang nggak tahu gitunya. Kalau soal firman-nya yang kita dengar, bacaannya semua itu kayaknya nyata, sepertinya oke, beginilah teorinya. Tapi yang saya suka itu, yang saya mau itu adalah pengalaman. Jadi yang saya hidupkan, yang saya alami apa dan bagaimana iman itu. Dan di sini tadi kan sudah dikasih tahu ya bahwa kita jiwa, masalahnya adalah bahwa jiwanya tidak tunduk kepada Tuhan. Berarti jiwa dan hati kita harus berserah kepada Tuhan. Kasih sayang tidak tertuju padanya. Itu. Jadi ya kesulitannya adalah semua masalah yang pernah datang kepada setiap orang di dunia ini mengenai pembenaran oleh iman. Jadi righteousness by faith ini sampai sekarang saya nyatanya gimana gitu ya. Tahu saya righteousness by faith, pembenaran oleh iman. Apa nyatanya? Maksudnya kayak ini apa ya, kayak matematika itu memang tahu 2 tambah 2 tuh kita pakai something gitu ya. Nah, finger. Nah, ini saya belum mengalami apa itu yang dia alaminya, bagaimana itu. Sampai sekarang kita belajar. Iya, teori doang gitu. Tapi nyatanya pada saya sendiri pembenaran oleh iman. Saya mikir-mikir pembenaran oleh iman. Apa pembenaran oleh iman ya? Dan dengar terus, tapi yang saya mau itu, yang suka itu yang saya alami gitu. Yang saya alami, yang saya mengerti masuk ke dalam otak saya. Dan selama ini banyak teori-teori, iya ya ikuti aja teori gitu. Tapi seperti tadi yang Lali bilang, jawabannya bisa aja nanti 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun ya. Karena sampai saya bekerja, yang penting saya nggak putus asa, nggak sampai di situ, terus mengundurkan diri, tetapi maju terus. Karena di dalam pikiran saya, someday saya akan mengerti, one day saya akan tahu, gitu aja. Dulu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya, oh apa ini, apa itu, saya pertanyakan, tapi jawabannya belum mendapat jawaban yang mantap gitu, yang saya dapat masuk ke dalam saya gitu, masuk ke dalam otak saya gitu. Dan makin lama jadi rupanya Tuhan memberikan jawabannya ya. Setelah beberapa tahun kemudian gitu ya, dengan mengalami pengalaman-pengalaman yang ya yang ada yang pahit, ada yang
macam-macam lah ya. Tetapi itu semua baru dapat saya mengerti, oh begitu ya Tuhan. Yang dulu saya nggak percaya, bukan nggak percaya, apa sih percaya itu bagaimana sih? Aduh banyak sekali yang kata-kata kata-kata yang sederhana pun saya nggak mengerti. Apa ya itu maksudnya yang dialami begitu, nggak bisa masuk ke otak saya. Dan puji Tuhan ada satu tadi ya bisa 5 tahun, 10 tahun dan itu jawabannya Tuhan memberikan jawabannya ya. Terima kasih dengan cara berbagai-bagai macam mungkin. Terima kasih. Ya, thank you Anterli untuk tambahannya dan komentarnya ya. Jadi dia bilang sini itulah iman. Iman itu yang tadi yang sudah kita bahas tadi ya. Iman itulah apa yang Tuhan bilang, itulah dia. Itu iman, menerima itu tanpa usaha untuk menjelaskan pada diri kita sendiri kan. Dan kalau ada yang tidak mengerti, sama seperti yang Terli bilang tadi, consider itu Tuhan pasti akan kasih kita jawabannya. Mau 5 tahun, 10 tahun, kita pasti akan mengetahuinya. Jadi, mungkin yang Terli juga bilang kan tadi, yang pembenaran oleh iman, ya itulah. Kebenaran Kristus itu yang kayak mau pikir itu seperti apa, itulah pemberian, itulah keselamatan yang Tuhan mau kasih ke kita cuma-cuma. Jadi yang intinya di sini adalah bagaimana kita bisa miliki iman itu. Kalau hadiah itu sudah ada, cuman iman itu yang belum ada di kita kan. Iman itu yang harus miliki. Hadiah yang Tuhan mau kasih kebenarannya itu pasti dia kasih kepada kita. Mau dengan bagaimanapun kita mau pikir itu nanti akan dikasih. Tetapi bagaimana cara kita memiliki iman, yaitu mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Itu yang menjadi kesulitan kita karena apa? Ketidakpercayaan kita kan. Makanya dibilang kesulitan kita itu apa? Kita tidak tunduk atau tidak submit, tidak yield, tidak ada affection atau kasih sayang tertuju kepada Tuhan. Kesulitannya itu. Makanya banyak yang menolak. Mungkin dalam pembicaraan kita bahwa kita harus tunduk atau apa, tetapi dalam kita punya praktek sehari-hari, kita kadang-kadang kita tidak tunduk. Bagaimana kita mau komunian dengan Tuhan setiap pagi, ketika kita ada sesuatu masalah, atau ada ayat yang kita tidak mengerti, apakah kita pernah bangun pagi-pagi, Tuhan, saya tidak mengerti ayat ini. Tolong jelaskan kepada saya mau mengerti arti ini sebenarnya. Kita serahkan kepada Tuhan untuk mengerti akan hal atau firman Tuhan itu sendiri. Dan ketika itu Tuhan akan memberikan jawabannya kepada kita, dan kita akan percaya kepada firman itu dan bergantung sepenuhnya kepada firman itu. Itulah cara Tuhan, dan itulah iman. Dan bagaimana, dan setiap apa yang di Alkitab itu adalah firman Tuhan kan, dan itu adalah janji kepada kita, dan itu akan terjadi kalau kita percaya. Dan banyak janji indah bahwa kita akan memiliki itu. Salah satu kebenaran Kristus. Semua yang ada di Alkitab itu membicarakan tentang Kristus, kebenaran Kristus. Itulah yang kita dengar, itulah yang menjadi iman kepada diri kita masing-masing. Puji Tuhan ya, kita akan lanjutkan ini dia punya pembahasan besok. Saya pikir kita akan selesai hari ini, tetapi memang harus ada 1 hari lagi, kita akan selesaikan dia punya pembahasan tentang chapter 15 ini. Jadi, hari ini kita sudah memiliki pengertian tentang tentang iman itu. Besok kita akan belajar lagi ya. Dia punya kelanjutan dari pengertian ini. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita bisa lebih mengerti sedikit tentang iman itu ya. Bagaimana Abraham juga disebut orang beriman. Seperti kalau tadi dia punya hubungan dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan itu. Caranya bagaimana dia bisa mengenal Tuhan, yaitu dengan komunian dengan Tuhan kan. Ada submission kepada Tuhan, dia bisa mengenal apa yang Tuhan maksudkan. Dia tahu, dan setiap apa yang Tuhan bilang, dia tahu, oh itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita baca Alkitab, itu firman Tuhan. Kalau dulu Abraham, Tuhan langsung bicara langsung kepadanya. Tapi sekarang kita, melalui Alkitab, dia berbicara. Dan dia bilang di sini, yang Yesus bilang, apa yang Tuhan bilang, seperti itulah. Kalau ada yang tidak kita ngerti, kita minta Tuhan. Itu yang menjadi pelajaran kita hari ini. Oke. Kita punya baterai sudah low. Jadi, oke, saudara-saudara, kalau ada yang mau kasih tambahan, kita mau lift dari sini dulu.